Bismillah, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di YouTube channel Fakta Sejarah dalam cerita horor terbaru, Dendam Dukun Beranak. Sebuah cerita horor yang ditulis oleh Sekar Jagad. Sebelum saya membacakannya, saya berharap teman-teman dimanapun berada semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Mari kita masuk ke ceritanya. Ini nggak bisa dibiarkan lagi. 3 anak panasnya nggak turun-turun, terus Sinarto mati mendadak padahal sehat-sehat. Suara Hardi memecah suasana di balai dusun yang penuh warga. Suara jangkrik terdengar pelan, terseret angin yang berembus dari arah sawah. Pak RT Sumiran berdiri di depan. Wajahnya kaku namun sorot matanya menyala. Aku sudah perhatikan. Semua kejadian itu bermula setelah Mbak Sarni bantu melahirkan anaknya Bu Siti kan? Katanya lantang, sengaja menatap satu persatu warga yang duduk di bangku bambu. Beberapa orang saling pandang, beberapa lainnya mengangguk kecil. Ada juga yang menunduk, takut terlibat dalam pembicaraan yang mulai mengarah pada tuduhan. "Jangan asal nuduh Pak RT," ucap Karto, lelaki tua yang duduk di pojok. "Mbah Sarni itu dukun beranak. Udah dari dulu bantu orang lahiran, nggak pernah buat ulah." Pak RT menghela nafas panjang, pura-pura menahan emosi. "Aku juga tahu dia dukun beranak. Tapi kalian perhatikan, sejak dia bantu lahiran anaknya Bu Siti, penyakit aneh mulai menyebar. Aku dengar, waktu itu dia bawa kendi berisi air hitam. Itu buat apa coba?" Desa mendadak sunyi. Hanya suara dedaunan di luar balai yang bergesek pelan. Obor di sudut ruangan bergoyang diterpa angin. Bayangannya menari di dinding bambu, menciptakan kesan wajah-wajah yang tak tenang. "Air itu air rebusan daun, Pak. Buat bersihin tangan," sahut Bu Lili, perempuan paruh baya yang duduk di belakang. "Aku pernah lihat sendiri. Tapi anehnya, kenapa air itu dikubur di belakang rumah Bu Siti?" Potong Pak RT cepat. "Kalian pikir itu air biasa?" Aku tanya warga. "Gak ada yang berani sentuh?" Hardi menelan ludah. Wajahnya pucat. "Saya lihat sendiri Pak RT. Malam itu dia nyiram tanah pakai air itu sambil komat kamit." Desahan pelan terdengar dari arah warga. Beberapa mulai berbisik, saling tuduh dengan tatapan gugup. Api obor di depan balai menyorot wajah-wajah yang mulai dikuasai rasa takut. Pak RT melanjutkan, suaranya tegas dan menusuk. "Kita nggak bisa diam. Kalau dibiarkan, desa ini habis. Orang-orang bisa kena santet satu persatu. Aku nggak mau anakku jadi korban." Seorang ibu menutup mulutnya dengan tangan. Jangan-jangan anakku juga kena. Dia panas tinggi 2 hari ini, Pak." "Sudah jelas berarti." Pak RT mengangkat tangannya tinggi-tinggi. "Malam ini juga kita datangi rumah Mbah Sarni. Kita tanya baik-baik dulu. Kalau dia jujur, kita bantu. Tapi kalau enggak..." Ia berhenti sebentar, menatap tajam. "Kita serahkan pada warga." Hening sesaat. Lalu suara sandal bergesek di lantai bambu. Beberapa lelaki bangkit berdiri, mengambil obor dan kayu dari luar. Suasana berubah cepat, tak lagi sekedar rapat warga, tapi amarah yang mulai memanas. Mbah Sarni baru saja pulang dari rumah Bu Ati. Tubuhnya lelah setelah menolong proses melahirkan yang panjang. Udara malam terasa berat. Ia berjalan pelan di jalan setapak yang mengarah ke rumahnya di pinggir sawah. Dari kejauhan tampak cahaya obor yang bergerak-gerak, seperti sekumpulan kunang besar yang mendekat. Ia berhenti sejenak, menajamkan pandangan. "Kok ramai ya malam-malam begini?" gumamnya. Langkahnya melambat ketika mendengar suara teriakan samar. Semakin dekat ke rumah, makin jelas suara itu. Suara orang banyak, marah, penuh emosi. Dari balik pohon jati
Ia melihat puluhan warga berdiri mengelilingi halaman rumahnya. Obor berderet seperti dinding api yang mengepung. Pak RT berdiri paling depan dengan parang terselip di pinggang. Wajahnya kaku, tapi matanya memancarkan kepuasan yang sulit disembunyikan. "Mana orangnya?" teriak Hardi. "Sudah, sabar dulu," jawab Pak RT pura-pura menenangkan. "Kita tunggu dia keluar." Namun sebelum sempat lanjut, suara langkah pelan terdengar dari arah jalan. Semua kepala menoleh. Basarni muncul dari kegelapan dengan kain jarit lusuh. Tangannya masih berlumuran noda darah dari proses melahirkan. "Ada apa ini? Kok rame-rame kesini?" tanyanya pelan. Suaranya bergetar. Ia menatap satu persatu wajah yang dikenalnya sejak kecil. Pak RT maju 2 langkah. "Kami cuma mau tanya, Mbah. Sejak beberapa minggu terakhir, banyak yang sakit tanpa sebab. Bahkan ada yang mati. Katanya semua bermula setelah panjenengan bantu melahirkan anaknya Bu Siti." Basarni terdiam sejenak. "Loh Pak RT, saya namung nolong, cuma nolong orang lahiran. Gak lebih dari itu." "Benarkah?" Suara Pak RT meninggi. "Lalu kenapa ada yang lihat panjenengan menguburkan di air hitam di belakang rumah?" "Itu air buat bersihin peralatan lahiran, Pak. Gak ada maksud lain." Pak RT menatap warga di sekeliling. "Kalian dengar sendiri kan? Katanya tidak ada maksud lain. Tapi air itu dikubur. Siapa yang waras ngubur air biasa?" Suara gaduh mulai terdengar. Beberapa warga mendorong maju. Ada yang mulai berteriak minta agar Basarni diperiksa. "Demi Gusti Allah," ucap Basarni parau, "saya tidak pernah sakiti siapapun. Kalian semua tahu itu." Namun kata-katanya seperti angin yang tak terdengar. Beberapa pemuda sudah melangkah maju, menggenggam kayu di tangan. Obor-obor bergoyang liar, membuat bayangan mereka menari di wajah Basarni. Pak RT mendekat. Suaranya pelan tapi tajam. "Aku sudah lama curiga, Mbah. Orang-orang sering datang ke rumah panjenengan tengah malam kan? Bawa sesajian kecil, minta tolong biar dagangannya laku, biar suaminya nurut. Ilmu panjenengan itu kuat, tapi bukan untuk kebaikan." Basarni menatapnya dalam-dalam. "Kau tahu apa soal kebaikan, Sumiran?" katanya lirih. "Kau yang datang padaku dulu, minta doa supaya naik jadi RT. Kau lupa?" Suara warga berhenti. Tatapan mereka beralih ke Pak RT. Lelaki itu menegang, lalu tertawa pendek, mencoba menutupi kegugupan. "Jangan ngarang, Mbah. Aku tidak pernah datang ke rumahmu." "Kalau aku bohong, kenapa kamu takut melihat aku sekarang?" jawabnya pelan, menatap lurus. Beberapa warga mulai saling pandang. Akan tetapi, amarah lebih kuat daripada logika. Hardi berteriak, "Jangan dengerin omongannya. Dukun santet itu licik, bisa ngubah kata-kata." Pak RT mengangkat tangan. "Tangkap dia, jangan biarkan kabur." Teriakan serempak menggema. Basarni mundur, punggungnya menempel di dinding rumah. Ia berusaha menjelaskan, tapi suara warga menenggelamkan kata-katanya. Sebuah tangan menarik kain jaritnya, lalu dorongan keras membuatnya jatuh ke tanah. "Lepaskan, saya tidak salah." Suaranya serak, nyaris tenggelam di antara teriakan. Namun satu pukulan mendarat di pipinya, disusul tendangan dari arah lain. Obor terayun, api menyambar ujung kainnya. Beberapa perempuan menjerit, tapi tak berani menolong. Semua seolah kehilangan akal. Pak RT berdiri di tengah kerumunan, membiarkan amarah warga menguasai keadaan. "Hentikan!" serunya akhirnya, pura-pura menenangkan. "Jangan bunuh dia, kita bawa ke lapangan biar jelas." Beberapa warga menarik tubuh Basarni yang lemah. Ia diseret ke tengah jalan. Darah menetes di tanah. Langkah mereka panjang dan terburu, menyusuri jalan menuju lapangan desa. Lapangan itu gelap, kecuali cahaya obor yang membentuk lingkaran. Angin membawa aroma tajam dari arah sawah. Basarni diletakkan di tanah. Nafasnya tersengal. Wajahnya bengkak. Matanya sayu.
"Ngaku Mbah," teriak Pak RT. "Kalau memang sampean pelakunya, bilang kita akan kubur semua masalah ini." Mbah Sarni terdiam lama. Ia menatap langit yang muram tanpa bintang, lalu menatap warga satu persatu. Wajah-wajah yang dulu datang padanya minta pertolongan, kini menatapnya dengan ketakutan dan benci. "Aku cuma bantu orang melahirkan, bantu yang sakit, tapi kalian..." Suaranya pelan namun jelas. "Kalian membunuh aku tanpa tahu kebenarannya." "Sudah, jangan banyak alasan," seru Hardi sambil menendang tanah di dekatnya. Mbah Sarni tersenyum getir. "Kebenaran tidak bisa kalian kubur. Sekalipun tubuhku nanti hilang, kebenaran itu akan datang menjemput kalian satu persatu." Ucapan itu membuat beberapa warga mundur. Pak RT menatapnya dengan mata membulat. "Itu ancaman ya?" "Bukan ancaman," jawabnya lirih. "Itu janji." Pak RT kehilangan kendali. Ia mendorong bahu Hardi. "Lakukan." Teriakan terdengar bersaut-sahutan. Tubuh Mbah Sarni kembali diseret. Ia mencoba melindungi wajahnya, tapi pukulan datang bertubi-tubi. Suara tulang beraduk kayu terdengar jelas di udara malam. Beberapa perempuan menutup mata, tak sanggup menatap. Ketika tubuhnya tak lagi bergerak, warga baru berhenti. Nafas mereka memburu. Obor menyorot wajah yang kini pucat dan kaku. Tak ada suara selain hembusan angin yang menyapu lapangan. Pak RT melangkah mendekat, menatap tubuh yang terbujur di tanah. Ia menelan ludah, lalu memberi isyarat agar warga membubarkan diri. "Sudah, biar malam ini selesai." Tak ada yang menjawab. Satu persatu mereka berjalan pulang, meninggalkan lapangan dengan langkah berat. Obor redup perlahan, meninggalkan sisa bara yang berasap di tanah. Udara terasa berat ketika pagi datang. Desa terlihat seperti biasa, tapi tak ada yang benar-benar tenang. Anak-anak dilarang keluar rumah, dan orang-orang yang lewat di jalan menunduk setiap kali melewati rumah Mbah Sarni. Bu Siti yang baru melahirkan duduk di depan rumah sambil menggendong bayinya. Wajahnya pucat. "Dia cuma bantu aku lahiran," katanya lirih pada suaminya. "Aku gak percaya kalau beliau jahat." Suaminya menatap jalan kosong. "Sudahlah Siti, jangan ngomong keras-keras. Orang-orang lagi sensitif." Malam berikutnya, warga mulai mendengar hal aneh. Dari arah sawah terdengar suara tangisan perempuan yang panjang dan lirih. Beberapa mengira itu hanya angin, tapi suara itu terdengar jelas di antara desir daun. Anjing-anjing menyalak tanpa henti, dan ayam berkokok sebelum waktunya. Di rumahnya, Pak RT Sumiran terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Istrinya menatap cemas. "Ada apa, Pak?" "Gak tahu. Aku mimpi Mbak Sarni. Dia berdiri di depan rumah, ngeliatin aku." Istrinya memegang tangan suaminya yang dingin. "Itu cuma mimpi." Akan tetapi, jauh di luar, di pinggir sawah, seorang petani yang pulang larut malam melihat sesuatu berdiri di pematang sawah. Sosok perempuan berambut panjang menatap ke arah desa, diam seperti menunggu. Ketika ia coba mendekat, sosok itu menghilang pelan ke dalam kabut. Esok paginya, orang-orang menemukan bekas langkah kaki di tanah kering dekat rumah Mbah Sarni. Sejak telanjang kaki kecil mengarah ke lapangan tempat ia mati. Tak ada yang berani menelusurinya. Sejak saat itu, setiap kali angin lewat dari arah sawah, selalu terdengar samar suara seorang perempuan, pelan, panjang, seolah mengadu pada langit yang tak lagi mendengar. Beberapa hari sudah berlalu, desa itu semakin aneh. "Bu, apakah bayi itu nangis lagi?" tanya Pak RT dari ranjangnya. Suaranya terdengar serak, seperti orang baru bangun dari mimpi buruk. Istrinya yang duduk di kursi dekat jendela menatap gelap di luar. "Iya Pak, tapi tangisnya kayak dari luar rumah."
Padahal bayinya Bu Siti ada di dalam. Dengar sendiri kan? Tangisan itu terdengar jelas, panjang, dan menekan dada. Suaranya seperti datang dari halaman, lalu berpindah ke arah jalan kecil yang menuju sawah. Pak RT menatap ke arah suara itu, lalu berdehem pelan, mencoba menenangkan diri. Mungkin kucing atau suara burung malam. Jangan pikir aneh-aneh. Namun istrinya bergidik. Tapi kenapa suaranya kayak bayi, Pak? Dan kenapa tiap malam? Pak RT tidak menjawab. Ia menarik selimut, berpura-pura tertidur, padahal matanya masih terbuka. Dalam kepalanya, wajah Mbak Sarni muncul lagi, pucat, dengan mata yang memandang tajam, seperti waktu terakhir kali ia berbicara. Sejak malam tragedi di lapangan, keadaan desa terasa berat. Udara yang dulu terasa hangat, kini seperti menyimpan sesuatu yang menekan. Orang-orang berjalan cepat kalau lewat rumah Mbak Sarni, bahkan di siang hari. Tak ada yang berani bicara soal malam itu. Seolah jika diucapkan, sesuatu yang tak terlihat akan ikut mendengarkan. Di rumah Bu Siti, bayi yang dulu ditolong lahir oleh Mbak Sarni tidak mau berhenti menangis. Darto, suaminya, mencoba menenangkan. Udah sayang, gendong aja, nanti diam sendiri. Bu Siti menatap bayi di pelukannya. Wajah kecil itu memerah karena tangis yang tak berhenti sejak matahari tenggelam. Aku udah gendong dari tadi, Tok, tapi tangisnya gak biasa, kayak ada yang manggil. Darto mendekat, mencoba mendengar. Di sela tangisan terdengar lirih suara lain serupa nafas yang berat di luar jendela, seperti seseorang yang berdiri di sana dan memperhatikan. Darto melangkah cepat keluar. Angin malam menusuk kulitnya. Ia menyorot dengan lampu teplok, tapi halaman kosong. Tak ada apapun kecuali pohon pisang yang daunnya bergetar pelan. Ia mundur perlahan, menutup pintu, lalu berkata datar, "Gak ada siapa-siapa." Bu Siti memeluk bayi itu lebih erat, tapi aku ngerasa ada yang ngelihat dari luar. Bayi itu tiba-tiba berhenti menangis. Suasana sunyi mendadak menakutkan. Darto menelan ludah. Pandangannya tak lepas dari pintu, lalu tanpa peringatan, lampu teplok berkedip dan padam. Bayi kembali menangis keras, kali ini dari arah pintu, meski Bu Siti masih memeluknya erat. "Darto, lampunya nyala, cepat!" Suaminya bergegas menyalakan kembali. Saat api kecil menyala, mereka berdua melihat sesuatu yang tak seharusnya ada. Bekas tapak kaki basah di lantai, mulai dari depan pintu hingga berhenti tepat di depan ayunan bayi. Bu Siti menjerit. Kabar itu menyebar cepat. Esoknya, warga berkumpul di depan rumah Bu Siti. Mereka saling bicara dengan suara pelan, takut kalau kata-kata mereka terdengar oleh sesuatu yang tak kasat mata. "Bisa jadi arwah Mbak Sarni," kata Hardi lirih. "Dia dulu yang bantu lahiran anak itu." "Jangan ngawur," sahut Pak RT yang baru datang. "Kalian ini gampang banget percaya hal-hal aneh. Orang meninggal ya meninggal, udah selesai." Karto menatapnya dengan raut khawatir. "Tapi kejadian-kejadian itu gak wajar, Pak RT. Semalam ayam saya mati semua di kandang, gak ada luka, cuma mulutnya terbuka lebar, kayak dicekek." Pak RT menghela nafas panjang. "Jangan langsung dikait-kaitkan, bisa aja ular." "Kalau ular pasti ada bekas lilitan," timpal seseorang pemuda. Suasana jadi tak menentu. Warga berbicara bersahutan, mengingat kejadian lain yang belakangan terasa janggal. Ada yang bercerita sumurnya mengeluarkan bau anyir. Ada yang mendengar langkah kaki berputar di sekitar rumah tiap malam. Tapi saat dilihat, tidak ada siapapun. Pak RT berdiri di tengah kerumunan, mencoba menegakkan wibawa yang mulai pudar. "Dengar, semua ini cobaan. Jangan terpengaruh oleh ketakutan. Kita sudah menyingkirkan sumber kejahatannya, dan sekarang Tuhan sedang menguji keyakinan kita. Ngerti?" Warga terdiam. Mereka tahu kata-kata Pak RT terdengar masuk akal, tapi rasa takut sudah lebih dulu merayap ke hati mereka. Menjelang malam,
Angin bertiup dari arah timur, membawa aroma lembab yang aneh. Beberapa rumah memilih menutup pintu lebih cepat. Lampu teplok menyala di tiap rumah, tapi sinarnya seperti tak mampu menembus gelap yang menebal di jalanan desa. Di rumahnya, Pak RT duduk di kursi rotan, menatap dinding kosong. Istrinya masuk membawa air. "Pak, minum dulu. Dari tadi melamun terus." Pak RT menghela nafas. "Aku cuma mikir, kenapa orang-orang gampang banget takut?" Istrinya duduk di seberang. "Mereka takut karena hal-hal aneh itu nyata. Aku juga ngalamin, Pak. Tadi sore waktu nyapu halaman, aku lihat bayangan orang jalan di belakang rumah. Tapi pas kulihat, gak ada siapa-siapa." "Bayangan orang lewat kali." "Orang lewat gak bisa diam di tempat yang sama selama 5 menit, Pak," jawabnya lirih. Pak RT diam. Ia tak menjawab lagi. Matanya memandang lurus ke arah pintu. Hatinya gelisah, tapi gengsi menahannya mengaku takut. Ia memilih naik ke kamar lebih dulu. Istrinya membereskan meja, lalu mematikan lampu di ruang depan. Begitu lilin padam, udara mendadak dingin. Ia menarik selendang, lalu naik ke ranjang. Ketika baru memejamkan mata, suara nafas berat terdengar dari arah kaki tempat tidur. Perlahan, ia membuka mata dan melihat sosok perempuan berdiri di ujung ranjang. Rambut panjang menjuntai menutupi sebagian wajahnya. Suaranya serak, pelan tapi jelas. "Kau hidup di atas darah orang yang tak bersalah." Istrinya menjerit, tubuhnya kaku, tapi lidahnya tak mampu memanggil suaminya. Begitu ia paksakan menjerit lebih keras, sosok itu lenyap, meninggalkan hawa dingin yang menusuk kulit. Pak RT terbangun, tergopoh menghampiri. "Kenapa, Bu?" Istrinya hanya bisa menunjuk ke ujung ranjang. Bibirnya bergetar. Dia di situ tadi, Pak. Dia bilang." Pak RT mengguncang bahunya. "Siapa?" "Dia bilang aku tinggal di atas darah orang yang tak bersalah." Pak RT menelan ludah. Ia menatap lantai, lalu menghela nafas dalam. "Udah, jangan omong yang aneh-aneh. Itu cuma mimpi." Tapi pandangannya tidak bisa lepas dari ujung ranjang yang kosong. Ia tahu istrinya tidak sedang berbohong. Beberapa hari kemudian, ketenangan yang tersisa di desa hilang perlahan. Warga tak berani keluar malam. Bahkan suara angin di atap bisa membuat mereka saling pandang dengan cemas. Karto yang tinggal tak jauh dari rumah Mbah Sarni mengeluh. Kalau malam, suara langkah kayak jalan muter-muter di depan rumah. Tak lihat, lah kok gak ada orang. Tapi langkah itu berhenti pas aku keluar, kayak nunggu aku balik lagi. Anak-anak tak lagi berani bermain di lapangan. Mereka bilang pernah melihat sosok perempuan duduk di sana, rambutnya panjang sampai tanah. Setiap kali mereka menatap lebih lama, perempuan itu menghilang, tapi bekas duduknya masih terlihat di tanah yang kering. Warga akhirnya mendatangi Pak RT lagi. "Pak, kita harus doa bersama, biar tenang, biar gak diganggu." Pak RT menatap mereka dengan wajah letih. "Doa boleh, tapi jangan sampai ini jadi alasan buat nyebar gosip. Kalian cuma takut sama bayangan." Namun, begitu warga bubar, tubuhnya terasa berat. Ia tahu betul, sesuatu memang terjadi, tapi gengsi membuatnya menolak percaya. Malam itu ia duduk di teras sendirian. Suara jangkrik terdengar dari kejauhan. Udara lembab menempel di kulit. Ia memejamkan mata, mencoba menenangkan pikirannya. Tapi tiba-tiba terdengar langkah pelan dari arah pohon mangga di depan rumah. Langkah itu berhenti, lalu muncul suara kain tergesek pelan. Pak RT menatap ke depan, tak ada siapapun. Tapi angin berhenti bergerak. Ia bangkit perlahan, menatap ke arah pohon mangga. Cahaya lampu dari dalam rumah cukup untuk menyorot bayangan seseorang yang berdiri di bawah pohon itu. Sosok perempuan dengan kain panjang, berdiri kaku tanpa suara. Rambutnya menutupi wajah, tubuhnya tak bergerak sedikit pun. Pak RT menahan nafas. "Siapa di situ?" Suaranya parau, tak ada jawaban.
Ia melangkah satu langkah mendekat. Bayangan itu tetap diam. Angin seolah tak berani lewat di antara mereka. Ia berusaha menenangkan diri. Kalau kamu orang, ngomong, jangan sembunyi-sembunyi. Bayangan itu bergerak sedikit, kepala menoleh perlahan, dan dari sela rambut yang menutupi wajahnya, terlihat mata yang kosong menatapnya, tidak berkedip, tapi jelas penuh amarah. Pak RT mundur 2 langkah, tangannya gemetar. Astagfirullah. Sosok itu tak bergerak, hanya menatap. Lalu terdengar suara lirih yang nyaris tak terdengar, seperti angin lewat di telinga. Sumiran. Pak RT mematung. Suara itu ia kenal. Itu suara Mbah Sarni. Ia menutup mulutnya, mundur terburu-buru masuk ke rumah. Pintu ditutup cepat, nafasnya tersengal. Istrinya keluar dari kamar, panik melihat suaminya pucat. Kenapa, Pak? Pak RT menatapnya tanpa suara, lalu duduk di lantai, memegangi kepala. Aku lihat dia. Istrinya menatap bingung. Siapa? Dia, Mbah Sarni. Rumah itu kembali sunyi. Di luar, daun-daun pohon mangga yang bergoyang pelan, dan dari arah sawah terdengar tangisan yang sama pelan, panjang, membawa hawa dingin yang menembus dinding rumah. Warga yang tidur di rumah-rumah sekitar juga mendengarnya. Mereka saling mengguncang bahu, menutup telinga, tapi suara itu tak berhenti. Suara tangisan yang seolah keluar dari dada bumi, memanggil nama orang-orang yang pernah ada di lapangan malam itu. Dan di ujung desa, lampu di rumah Pak RT padam tanpa sebab. Esoknya, saat matahari mulai muncul, beberapa anak yang lewat melihat sesuatu di bawah pohon mangga depan rumah Pak RT. Tanah di sana becek dan menghitam, seperti baru disiram air, padahal malam tak turun hujan. Di tengah noda hitam itu, ada bekas kaki kecil kiri dan kanan, seolah seseorang berdiri lama di situ. Tak ada yang berani mendekat, dan sejak hari itu, setiap kali angin bertiup dari arah sawah, suara tangisan perempuan selalu terdengar dari pohon itu. Beberapa hari sudah berlalu. Teror semakin menjadi-jadi. Pak, itu apa di belakang tumpukan genteng? Suara Roni terdengar serak saat menyorotkan senter ke arah gudang kecil di samping rumah Pak RT Sumiran. Hujan baru saja reda. Atap seng bergerak tertiup angin dan udara sore terasa lembab menusuk tulang. Paling tikus mati lagi, sahut Dono, salah satu pemuda desa yang ikut membantu memperbaiki atap bocor. Ia tertawa kecil, mencoba mencairkan suasana, tapi matanya ikut terpaku ke arah yang ditunjuk Roni. Pak RT tidak ada di rumah, katanya pergi ke rumah saudaranya di dusun sebelah. Jadi mereka leluasa memperbaiki atap yang jebol akibat hujan besar semalam. Akan tetapi, rasa ingin tahu muncul begitu Roni menemukan papan kayu yang terpaku seperti bagian lain gudang. Seperti ada ruang tersembunyi di baliknya. Coba angkat pelan, ujar Dono. Roni mengangguk, menyelipkan linggis kecil di sela papan itu. Sekali congkel, kayu lapuk itu terlepas dan bau aneh menyeruak. Campuran anyir dan kecut seperti bangkai yang disimpan lama. Mereka saling pandang, nafas terasa berat. Waduh, ini apaan? Tanya Roni sambil menyinari bagian dalam lubang itu. Dono menelan ludah. Di dalamnya tersusun beberapa benda yang tak masuk akal untuk disimpan di rumah biasa. Boneka jerami kecil berikat kain merah, beberapa foto warga desa dengan bagian wajah tertusuk jarum, dan botol berisi cairan gelap dengan rambut manusia melayang di dalamnya. Ya Allah, ini bukan barang orang biasa, Ron, gumam Dono. Tangannya gemetar saat menunjuk foto salah satu anak yang meninggal beberapa minggu lalu. Anak itu yang dulu jadi alasan warga menuduh Mbah Sarni. Mereka mundur beberapa langkah, saling pandang dengan wajah pucat. Jangan-jangan ini punya Pak RT? Tanya Roni pelan. Dono tidak menjawab, tapi tatapannya sudah cukup menjelaskan rasa curiganya. Ia segera menutup papan kayu itu lagi, menelan ludah berkali-kali, lalu berkata, "Kita panggil Pak Lurah. Ini tidak bisa dibiarkan." Namun,
Kabar seperti ini tak pernah bisa disembunyikan lama. Sebelum sore berganti malam, gosip sudah beredar dari mulut ke mulut. Orang-orang berkerumun di warung Bu Murni membicarakan apa yang ditemukan di rumah Pak RT. Ada yang tidak percaya, ada pula yang langsung menyimpulkan bahwa selama ini mereka telah menuduh orang yang salah. Jadi bener toh, Mbak Sarni itu tidak nyantet siapa-siapa, ucap salah satu ibu dengan wajah tegang. Berarti kita yang ngebunuh orang yang tidak bersalah. Udara desa terasa berat malam itu. Angin yang lewat seperti membawa rasa bersalah yang tak bisa diusir dengan doa atau kata maaf. Sementara itu, di rumahnya, Sumiran duduk di kursi rotan dekat jendela. Ia menatap gelap di luar sana dengan wajah lesu. Wajahnya pucat, mata cekung. Sejak seminggu terakhir, tidurnya tidak pernah tenang. Setiap kali memejamkan mata, suara perempuan terdengar memanggil pelan namanya. Kadang terdengar dari arah dapur, kadang dari halaman belakang tempat sumur tua berdiri. "Pak, tidur Pak," suara istrinya, Suminah, terdengar dari dalam kamar. Ia keluar sambil membawa selimut. "Sudah malam, jangan duduk di situ terus, bikin orang takut aja." Sumiran tidak menjawab. Matanya menatap ke arah halaman. Obor yang tertancap di dekat pagar bergoyang perlahan tertiup angin. Tapi di sela goyangan itu, seperti ada bayangan berdiri tipis, kurus, dengan rambut menjuntai panjang. Suminah memperhatikan arah pandang suaminya. Ia berkata dengan nada pelan, "Pak, sampean lihat apa?" Sumiran menggeleng cepat. "Gak ada apa-apa, Bu." Namun nafasnya tidak teratur. Jantungnya berdetak keras sampai terdengar jelas di telinganya sendiri. Ia mencoba berdiri, tapi kakinya terasa berat. Bayangan itu bergerak pelan, seolah mendekat dari kejauhan. "Masuk, Pak," bisik istrinya sambil menarik lengannya. "Sudah, ayo, nanti masuk angin." Mereka masuk ke dalam kamar. Suminah menutup pintu rapat-rapat, tapi tak lama setelah lampu dimatikan, bunyi derit pelan terdengar dari arah depan rumah. Diikuti suara langkah-langkah berat di teras. Bukan langkah manusia normal, terlalu lambat, terlalu teratur, seolah menahan beban berat. "Pak, sampean dengar?" Suminah menggenggam tangan suaminya erat-erat. Sumiran menatap langit-langit kamar. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia menahan nafas. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu kamar. Lalu terdengar suara seperti kuku menggores kayu perlahan. "Sumiran!" Suara itu, suara perempuan Paro yang dulu ia dengar di malam pembakaran. Suminah menutup mulutnya dengan tangan, menahan teriak. Sumiran memejamkan mata erat-erat, menggigil dalam diam. Dan sesaat kemudian, semua hening. Tapi keheningan itu justru terasa lebih menakutkan dari apapun. Pagi tiba tanpa mereka sadari. Suminah bangun dengan mata sembab. Ia melihat suaminya duduk di lantai, menatap kosong. "Sampean gak tidur, Pak?" Sumiran hanya diam. Tatapannya tak berpindah dari dinding kamar. Ia menatap satu titik, seolah ada sesuatu di sana yang hanya bisa ia lihat. "Dia datang lagi, Bu," suaranya serak. Dia berdiri di depan sumur, matanya hitam, bajunya masih sobek kayak waktu itu. Suminah menelan ludah. "Jangan ngomong yang aneh-aneh, Pak. Orang-orang juga lagi heboh soal rumah kita. Aku takut." "Hah? Heboh?" Sumiran menoleh pelan. "Iya, katanya ada yang nemuin barang-barang aneh di gudang. Mereka bilang itu barang santet." Ia berusaha menatap wajah suaminya, tapi pria itu malah menunduk dalam. Sumiran menutup wajah dengan kedua tangan. Nafasnya tersengal. Semua akan terbuka juga ternyata. Suminah mundur selangkah. "Maksud sampean apa, Pak?" Lelaki itu tidak menjawab. Ia hanya berdiri, berjalan pelan ke arah dapur, lalu menatap keluar jendela. Di kejauhan, ia melihat beberapa warga berdiri di tepi jalan, menunjuk-nunjuk ke arah rumahnya. Siang itu, beberapa tokoh desa berkumpul di rumah Pak Lurah. Wajah mereka serius. Roni dan Dono duduk di sudut, menceritakan apa yang mereka temukan.
Pak Lurah menatap mereka dengan ekspresi berat. "Kalian yakin barang itu milik Pak RT?" tanya Pak Lurah. "Waktu kami buka papan itu, gak ada tanda lain, Pak. Semua disimpan rapi. Dan di foto-foto itu ada orang-orang yang dulu dituduh kena santet," jelas Roni. Salah satu warga tua, Pak Darmo, tiba-tiba angkat bicara. "Saya tahu sesuatu soal Sumiran. Waktu dia masih muda, dia pernah kerja di Blitar. Katanya waktu itu belajar sesuatu dari orang yang disebut Ki Darto. Orang itu ahli ngelmu, tapi aneh, pernah ada yang jadi gila gara-gara dicoba ilmu peletnya." Orang-orang langsung diam. Suara jangkrik terdengar dari luar. Pak Lurah memijit pelipisnya. Kalau benar begitu, berarti dia yang nyebarin fitnah ke Mbah Sarni supaya namanya gak tercemar. Pak Darmo menatap meja. "Saya dulu tidak berani ngomong. Soalnya Sumiran itu orang pintar ngomong. Banyak yang percaya sama dia. Tapi waktu Mbah Sarni dituduh, saya sempat dengar dia bilang, yang penting orang gak lihat arah yang sebenarnya. Saya gak ngerti maksudnya waktu itu." Suasana ruang pertemuan jadi dingin. Tak ada yang bicara lagi. Hanya nafas berat terdengar bersahutan. Menjelang malam, Sumiran berjalan sendiri ke halaman belakang. Angin kencang membawa bau busuk dari arah sumur. Ia membawa obor, tapi nyalanya bergetar seperti ditiup dari arah bawah. Ia berhenti beberapa langkah dari bibir sumur, menatap ke dalamnya yang hitam pekat. "Kalau kau ingin aku bayar dosaku, datanglah," teriaknya parau. Tidak ada jawaban. Tapi udara di sekitarnya terasa berat, seperti menekan tubuhnya perlahan. Obor di tangannya tiba-tiba padam. Dalam kegelapan itu, terdengar suara gemericik air dari dalam sumur, disusul langkah basah yang terdengar dari arah belakang. "Sumiran!" Suara itu lirih tapi jelas. Sumiran menoleh cepat, tak ada siapapun. Tapi udara berubah dingin menggigit. Dari arah sumur, muncul kabut tipis yang bergerak pelan ke arahnya, membentuk siluet tubuh perempuan. Rambut panjang menutupi wajah. Tangan kurus menggantung di samping tubuh. Kau? Suaranya gemetar. "Kau mau apa?" Sosok itu tidak menjawab, hanya berdiri menatap. Lalu, perlahan tangan itu terangkat dan menunjuk ke arah dada Sumiran. Lelaki itu tersentak, mundur 2 langkah, tapi tubuhnya membentur pagar kayu. Nafasnya sesak, telinganya mendengung. Ia menutup telinga, berteriak memanggil istrinya. "Minah, tolong dia datang." Suminah berlari keluar kamar dengan wajah panik. Tapi begitu ia sampai di halaman, suaminya sudah berlutut di tanah. Wajahnya menatap kosong ke arah sumur. Tak ada siapapun di sekitarnya. "Pak, astagfirullah, sampean kenapa, Pak?" Ia menggunjang bahu suaminya. Tapi Sumiran hanya terdiam. Matanya terbuka, tapi tak berkedip. Warga berdatangan setelah mendengar teriakannya. Mereka melihat Pak RT duduk sendirian di halaman dengan obor padam di sampingnya. Mulutnya komat kamit tanpa suara, seolah berbicara dengan seseorang yang tidak tampak. Malam itu setelah warga pulang, Suminah duduk di tepi ranjang. Ia menatap suaminya yang masih belum sadar betul. Lelaki itu terus bergumam dalam tidur, menyebut nama yang sama berulang kali. "Mbah Sarni, maafkan aku." Air mata Suminah menetes. Ia mulai mengerti, tapi tidak tahu harus berbuat apa. Semua bayangan tentang malam pembakaran itu terlintas jelas di benaknya. Suaminya berdiri paling depan, meneriaki nama Mbah Sarni, menghasut orang-orang agar percaya bahwa perempuan itu sumber petaka. Kini rasa bersalah itu menuntut balas. Di sela gumaman, Sumiran membuka mata pelan, pandangannya kosong. Lalu dengan suara pelan yang terdengar seperti dari tempat jauh, ia berkata, "Aku memang pelakunya, Minah. Aku belajar itu, tapi dia tidak seharusnya mati seperti itu."
Suminah menatapnya dengan ngeri. Sampean ngelakuin semua ini, Pak? Sumiran menutup mata. Air matanya menetes. Aku hanya pengen dihormati. Orang-orang dulu cuma lihat aku sebagai ketua RT tanpa kuasa apa-apa. Aku belajar biar bisa dihargai. Aku ngelmu. Tapi waktu anak itu mati, aku panik. Aku takut orang tahu. Jadi aku tunjuk dia, perempuan itu. Aku memfitnahnya. Suara malam di luar rumah terasa menekan. Angin mengelus daun-daun pisang di halaman, menghasilkan bunyi lirih seperti erangan panjang. Suminah duduk kaku di tepi ranjang, menatap suaminya yang mulai menggigil. "Kau pikir dia akan diam?" tanya Suminah dengan suara serak. Sumiran menoleh perlahan. "Dia sudah datang, Minah, dan dia belum puas." Ia menatap ke arah jendela. Di luar sana, di bawah pohon mangga, berdiri sosok perempuan dengan wajah rusak, rambut menjuntai, dan mata yang menatap lurus ke arah mereka. Keesokan harinya, para warga datang dengan penuh amarah menghampiri Pak RT. "Sudah cukup, Pak RT. Kami nggak mau lihat muka sampean lagi di sini." Teriakan itu memecah udara sore yang berat di halaman balai desa. Warga berkerumun. Wajah mereka memerah oleh amarah yang lama tertahan. Suara ayam, tangisan bayi, dan derit bambu bersautan di antara teriakan mereka. Sumiran berdiri di tengah kerumunan dengan wajah yang lebam. Bajunya kotor, rambutnya berantakan. Tatapan orang-orang seperti pisau yang menembus dadanya. Ia tahu tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. "Aku gak bermaksud begitu." Suaranya bergetar, lemah. "Aku cuma takut. Aku salah. Tapi tolong jangan." "Takut? Kau fitnah orang sampai mati cuma karena takut?" sahut Pak Darmo dengan nada tinggi. "Kalau kau takut, kenapa orang lain yang harus menanggungnya?" Beberapa pemuda yang sejak tadi menahan emosi maju dan menarik kerah baju Sumiran. Ia jatuh tersungkur di tanah. Lalu tendangan menghantam punggungnya, keras dan bertubi-tubi. Suara pukulan dan sumpah serapah bercampur dalam udara yang panas oleh kemarahan. Suminah berteriak histeris di antara kerumunan, mencoba menahan orang-orang, tapi tak ada yang mau mendengar. "Jangan, dia suamiku, jangan pukul dia lagi." Darah mulai mengalir di sudut bibir Sumiran. Ia tidak melawan. Tubuhnya lemas, hanya bisa menatap tanah yang mulai buram oleh air mata dan darah. "Berhenti!" Suara berat Pak Lurah akhirnya terdengar dari belakang warga. Semua menoleh. Pria tua itu berjalan cepat ke tengah, wajahnya muram. "Kalau kalian teruskan, desa ini tidak ada bedanya dengan yang kalian salahkan dulu." Suasana mendadak senyap. Hanya suara nafas terengah dan jangkrik yang terdengar di sawah. Pak Lurah memandangi Sumiran yang terduduk lemas di tanah, lalu menatap warga satu persatu. "Kita sudah kehilangan satu nyawa karena kebodohan dan fitnah. Jangan tambah lagi," ucapnya tegas. "Cukup, Mbok Sarni. Jangan sampai desa ini dipenuhi darah orang lain." Dono yang tadi ikut menahan amarah menunduk pelan. Ia menarik nafas panjang, lalu membantu mengangkat Sumiran yang tergeletak di tanah. "Sudah, Pak, berdiri." Sumiran mendongak perlahan, pandangannya kosong. Ia berusaha bicara, tapi suaranya hampir tak terdengar. Aku yang salah. Aku yang mulai semuanya. Aku mohon maaf." Pak Lurah menggeleng pelan. "Kesalahanmu berat, Ran. Tapi biarlah Tuhan yang mengadilimu. Mulai malam ini, kau bukan lagi kepala RT. Dan mulai esok, kau tinggalkan saja desa ini." Suminah menangis terseduh, tapi Sumiran tidak bereaksi. Wajahnya datar, matanya kosong menatap ke arah sawah di kejauhan, tempat dulu Mbah Sarni biasa berjalan membawa kain dan ramuan. Dalam hatinya, suara perempuan itu seperti terus terngiang, mengulang sumpah yang diucapkan sebelum mati. "Kebenaran akan datang menjemput kalian semua." Sementara itu langit di atas desa perlahan berubah kelabu. Angin berhembus membawa aroma lembab dari sawah yang baru panen. Warga mulai bubar satu persatu, meninggalkan halaman balai desa dengan langkah berat. Tak ada yang menatap ke arah Sumiran lagi. Ia bukan siapa-siapa sekarang, hanya sisa dari dosa yang mereka semua pernah percaya.
Pak Lurah menepuk bahu Suminah pelan. "Bawa suamimu pergi. Ini untuk kebaikan kalian. Orang-orang masih marah. Aku tak bisa menahan mereka terus." Suminah mengangguk tanpa suara. Ia membantu suaminya berjalan melewati jalan tanah menuju rumah. Langkah mereka berat. Setiap langkah terasa menelan kenangan yang dulu tampak sederhana. Saat mereka sampai di depan rumah, angin berhembus kencang, menggoyang daun mangga. Sumiran berhenti di bawah pohon itu. Pandangannya terpaku pada tanah yang masih meninggalkan bekas obor terbakar. Saat malam, ia melihat sosok Mbah Sarni berdiri. "Dia sudah tenang kan, Mina?" tanya Sumiran pelan. Suminah menatap suaminya dengan mata sembab. "Aku nggak tahu, Pak. Tapi aku harap dia sudah maafin." Sumiran memejamkan mata sebentar. Air mata jatuh pelan di pipinya yang penuh luka. "Kalau dia masih di sini, aku pantas diseret seperti dulu orang menyeret dia." Suminah memegang tangannya erat-erat. "Sudah, ayo kita masuk, Pak. Kita beresin barang. Besok pagi kita pergi." Selesai. Demikianlah sebuah kisah. Semoga bisa mengambil hikmah. Fakta Sejarah pamit. Terima kasih untuk penulisnya, Sekar Jagat. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak sampai selesai. Tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah.